Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah teknik pengaturan, yaitu tentang istilah pada sistem kendali. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama atau nama dia Elwan Tisna Ramadan, KNIT 2230331 dari Prodi TMP 2B. Eh, Pertama-tama, saya akan membahas tentang apa itu sistem kendali. Sistem kendali merupakan bagian yang terintegrasi dari sistem kehidupan modern saat ini. Dengan sistem kendali, memungkinkan adanya sistem yang stabil, akurat, dan tepat waktu. Sistem kendali dapat dirancang melakukan pengendalian secara otomatis. Di industri banyak dijumpai aplikasi sistem ini menggunakan programmable logis controller. Pada gambar di samping ini adalah contoh dari sirkulasi proses sistem kendali. Berikutnya saya akan membahas apa saja istilah-istilah pada sistem kendali. Yang pertama terdapat masukan. Masukan atau input adalah rangsangan dari luar yang diterapkan ke sebuah sistem kendali untuk memperoleh tanggapan tertentu dari sistem pengaturan. Masukan juga sering disebut respon keluaran yang diharapkan. Berikutnya adalah keluaran. Keluaran atau output adalah tanggapan sebenarnya yang didapatkan dari suatu sistem kendali. Plan, seperangkat peralatan atau objek fisik di mana variabel prosesnya akan dikendalikan. Misalnya pabrik, reaktor nuklir, mobil, sepeda motor, pesawat terbang, pesawat tempur, kapal laut, kapal selam, mesin cuci, mesin pendingin, atau sistem AC, kulkas, dan freezer. Berikutnya adalah proses. Berlangsungnya operasi pengendalian suatu variabel proses, misalnya proses kimiawi, fisika, biologi, ekonomi, dan sebagainya. Istilah pada sistem kendali berikutnya adalah sistem. Sistem kombinasi atau kumpulan dari berbagai komponen yang bekerja secara bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kelima adalah diagram blok. Diagram blok adalah bentuk kotak persegi panjang yang digunakan untuk mempresentasikan model metode matematika dari sistem fisik. Fungsi alih merupakan perbandingan antara keluaran atau output terhadap masukan atau input suatu sistem pengendalian. Suatu misal, fungsi alih sistem pengendalian loop terbuka dapat dicari dengan membandingkan antara output terhadap input. Sistem pengendalian umpan balik, sistem kendali ini disebut juga sistem pengendalian loop terbuka. Pada sistem ini, keluaran tidak ikut andil dalam aksi pengendalian sebagaimana di sini kinerja controller tidak bisa dipengaruhi oleh input referensi. Sensing element. Bagian paling ujung suatu sistem pengukuran atau measuring system atau sering disebut sensor. Sensor bertugas mendeteksi gerakan atau fenomena lingkungan yang diperlukan sistem controller. Berikutnya adalah error. Selisih antara set point dikurangi variabel terkendali. Nilainya bisa positif atau negatif, bergantung nilai set point dan variabel terkendali. Makin kecil error terhitung, maka makin kecil pula sinyal kendali controller terhadap plan hingga akhirnya mencapai kondisi tenang atau steady state. Istilah pada sistem kendali berikutnya adalah sistem regulasi otomatis. Sistem pengendalian di mana output sistem dijaga agar sesuai dengan nilai input referensi yang telah ditentukan terlebih dahulu, atau paling tidak mempunyai selang yang kecil dengan input referensinya. Berikutnya adalah respon atau rangsangan. Setiap isyarat masukan yang dimasukkan dari luar yang mempengaruhi keluaran terkendali. Sistem pengendalian umpan balik. Istilah ini sering disebut juga sistem pengendalian loop tertutup. Pengendalian jenis ini adalah suatu sistem pengaturan di mana sistem keluaran pengendalian ikut andil dalam aksi kendali. Sistem pengendalian manual. Sistem pengendalian di mana faktor manusia sangat dominan dalam aksi pengendalian yang dilakukan pada sistem tersebut. Peran manusia sangat dominan dalam menjalankan perintah, sehingga hasil pengendalian akan dipengaruhi pelakunya. Pada sistem kendali manual ini juga termasuk dalam kategori sistem kendali secara tertutup. Berikutnya adalah servo mekanisme.
Sistem pengendalian di mana keluarnya berupa besaran-besaran mekanik seperti percepatan, kecepatan, posisi, torsi, putaran, dan sebagainya. Besaran-besaran inilah yang sebaiknya dimengerti dan dipahami bagi engineer, sehingga mengetahui bagaimana sistem kendali akan diaplikasikan. Istilah pada sistem kendali berikutnya adalah gangguan atau disturbance, suatu sinyal yang mempunyai cenderungan untuk memberikan efek yang melawan terhadap keluaran sistem pengendalian atau variabel terkendali. Besaran ini juga lazim disebut load transducer, piranti yang berfungsi untuk mengubah suatu bentuk energi menjadi energi bentuk lainnya, atau unit pengalih sinyal. Suatu contoh mengubah sinyal gerakan mekanisme menjadi energi listrik yang terjadi pada peristiwa pengukuran getaran. Berikutnya adalah aktuator, piranti elektronik yang berfungsi untuk menghasilkan daya gerakan. Perangkat bisa dibuat dari sistem motor listrik atau motor DC servo, motor DC stepper, ultrasonic motor, linear motor, torque motor, solenoid, sistem pneumatik dan hidrolik. Untuk meningkatkan tenaga mekanik aktuator atau torsi gerakan, maka bisa dipasang sistem gearbox atau sportset chain. Final controller elemen, bagian yang berfungsi untuk mengubah measurement variabel dengan memanipulasi besaran manipulat variabel atas dasar perintah controller. Alat pengendali controller. Alat pengendali sepenuhnya menggantikan peran manusia dalam menggantikan suatu proses. Controller merupakan elemen yang mengerjakan tiga dari empat tahapan pengaturan, yaitu pertama adalah membandingkan set point dengan measurement variable. Kedua, menghitung berapa banyak koreksi yang harus dilakukan. Dan yang ketiga adalah mengeluarkan sinyal koreksi sesuai dengan hasil perhitungannya. Berikutnya adalah setting point. Besar variabel proses yang dikehendaki, suatu controller akan selalu berusaha menyamakan variabel kendali terhadap set point. Berikutnya adalah sistem pengendalian digital. Dalam sistem pengendalian otomatis terdapat komponen-komponen utama seperti elemen proses, elemen pengukuran atau sensing element, dan transmitter, elemen controller atau control unit, dan final control, elemen control value. Berikutnya adalah gambar sebuah proses sistem pengendalian digital. Sistem pengendalian otomatis, sistem pengendalian di mana faktor manusia tidak dominan dalam aksi pengendalian yang dilakukan pada sistem tersebut. Peran manusia digantikan oleh sistem kontrol yang telah diprogram secara otomatis sesuai fungsinya, sehingga bisa memerankan seperti yang dilakukan manusia. Di dunia industri modern banyak sekali sistem kendali yang memanfaatkan kontrol otomatis, apalagi untuk industri yang bergerak pada bidang yang prosesnya membahayakan keselamatan jiwa manusia. Ini adalah gambar dari proses sistem pengendalian otomatis. Berikutnya adalah sistem pengendalian kontinu. Sistem pengendalian yang berjalan secara kontinu pada setiap saat, koresponden sistem selalu ada pada gambar 2.7. Sinyal T yang masuk ke kontrol dan sinyal MT yang keluar dari controller adalah sinyal kontinu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan presentasi tersebut. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.